Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak kelas 11 IPA 2? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran kembali. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silahkan kalian isi absensi pada menu di e-learning. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari suatu sistem organ yang ada di dalam tubuh kita yang melibatkan jaringan ikat dan jaringan otot. Nah, yaitu mempelajari sistem gerak. Nah, pada sistem gerak ini kita telah mempelajari bahwa kita memiliki alat gerak pasif yang ada di dalam tubuh kita, yaitu apa? Siapa ada yang tahu? Yaitu rangka atau tulang. Apabila kita memiliki alat gerak pasif di dalam tubuh kita, apakah kita juga memiliki alat gerak aktif? Nah, lalu organ apa yang terlibat ketika kita melakukan suatu gerakan? Ketika kita mengangkat beban, ketika kita berjalan, ketika kita mengangkat tangan kita. Lalu bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita melakukan suatu gerakan tersebut? Nah, selain itu organ apa yang berfungsi untuk membentuk postur tubuh kita? Kemudian, apakah kalian pernah merasakan kram? Atau kalian pernah merasakan keseleo? Atau mungkin kalian juga pernah merasakan patah tulang? Nah, bagaimana sensasi yang dirasakannya? Apakah hal tersebut bisa ditangani? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari materi sistem gerak. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari alat gerak pasif yaitu rangka, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari alat gerak aktif yaitu otot. Nah, kita perlu mempelajari otot pada sistem gerak ini karena otot ini berfungsi ketika kita melakukan suatu gerakan di dalam tubuh kita. Nah, dengan mempelajari materi otot ini, kita akan mengetahui bagaimana mekanisme kerja otot di dalam tubuh kita. Adapun tujuan pembelajaran untuk pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan mekanisme kerja otot. Yang kedua, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi macam-macam gerak. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi kelainan-kelainan yang ada pada otot. Yang keempat, peserta didik mampu untuk menjelaskan teknologi yang membantu pada kelainan sistem gerak. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian simak video pembelajaran yang akan menyampaikan materi mengenai sistem gerak. Kemudian kalian simak dengan baik dan pahami materinya, karena di akhir pembelajaran ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Selamat menyimak. Baik, anak-anak kelas 11 IPA 2, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan mekanisme kerja otot. Yang kedua, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi macam-macam gerak. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi kelainan-kelainan otot. Yang keempat, peserta didik mampu untuk menjelaskan teknologi untuk membantu pada sistem gerak. Nah, selanjutnya yang pertama di sini kita akan membahas mengenai otot. Nah, otot ini pada tubuh manusia dikenal sebagai daging. Nah, otot ini terdiri dari beberapa sel yang jumlahnya sangat banyak, yang terdiri lebih dari 600 macam. Nah, otot akan menarik tulang sehingga nanti akan menimbulkan suatu gerakan. Oleh karena itu, maka otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, otot sebagai alat gerak aktif ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama ada kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semulanya yang disebut sebagai kontraksi. Kemudian yang kedua ada ekstensibilitas. Nah, ekstensibilitas ini merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semulanya yang disebut sebagai relaksasi. Nah, yang ketiga ada elastisitas.
Nah, elastisitas ini merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semulanya. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi sistem otot manusia. Nah, setiap otot yang terdapat pada rangka manusia ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, untuk melakukan gerakan tubuh. Nah, otot ini sangat berfungsi ataupun sangat berpengaruh ketika kita melakukan gerakan pada tubuh kita. Karena pada otot lurik ya yang menempel pada rangka ini, dia bertanggung jawab untuk melakukan gerakan. Otot lurik ini ada juga yang menempel pada sistem saraf pusat. Nah, yang selanjutnya ada untuk mengatur postur tubuh. Otot rangka ini menjaga postur tubuh kita untuk aspek kelenturan dan kekuatan pada tubuh kita ini sangat berpengaruh kepada postur tubuh kita. Nah, ketika postur tubuhnya jelek ataupun buruk, maka itu akan berpengaruh dan akan menimbulkan rasa nyeri pada sendi dan pada organ-organ tubuh. Yang selanjutnya untuk menjaga keseimbangan. Nah, otot rangka ini dia terdapat pada tulang belakang untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Kemudian di dalam tubuh kita ini terdapat ada otot inti yang terdapat pada otot perut, otot pinggul, dan otot punggung. Yang selanjutnya untuk mendukung peredaran darah manusia. Tentu saja karena pada sistem peredaran darah manusia ini ada organ yang disebut sebagai jantung. Nah, organ jantung ini disusun oleh otot jantung untuk melakukan sirkulasi darah atau untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan pada pembuluh darah juga itu terdapat otot polos untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya untuk membantu proses pernapasan. Nah, pada proses pernapasan terdapat organ diafragma yang sangat membantu dalam proses pernapasan. Nah, ketika kita sedang melakukan aktivitas yang berat, maka diafragma memerlukan otot dari organ lain, misalnya dari organ perut, organ leher, dan organ punggung. Kemudian selanjutnya untuk mendukung proses pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan, dalam organ-organ pencernaan ini tersusun atas otot-otot polos, misalnya pada lambung, kemudian pada usus, dan itu sangat berpengaruh dalam sistem proses pencernaan. Kemudian selanjutnya untuk mendorong bayi saat proses persalinan. Nah, dalam rahim manusia itu terdapat otot-otot polos yang mana ketika janin tumbuh dalam rahim, otot polos ini akan membesar dan merenggang. Nah, ketika proses persalinan, maka otot polos ini dia akan berkontraksi dan berelaksasi untuk membantu mendorong bayi keluar dari vagina. Untuk selanjutnya adalah komposisi rangka. Nah, untuk selanjutnya adalah komposisi otot rangka. Nah, otot ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada otot merah dan putih. Nah, otot merah ini merupakan otot yang banyak mengandung pigmen pernapasan yaitu mioglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen dari kapiler darah atau ekstrasel ke mitokondria yaitu intrasel, yang kapasitas metabolismenya oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron yang kuat. Kemudian otot putih. Nah, otot putih ini karena kurang mioglobin, maka kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dan dengan aktivitas enzim glikolisis dan fosforilase yang kuat. Kemudian yang kedua ada ekstraktif. Nah, ekstraktif ini yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatin, kreatinin fosfat, ADP, asam amino, asam laktat, dan lain-lain. Nah, zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Kemudian yang ketiga ada protein. Nah, protein ini merupakan komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikolisis yang merupakan protein sarkoplasmik. Nah, protein lain yang membentuk struktur otot itu adalah ada miosin, ada aktin, ada troponin, dan ada tropomiosin. Nah, yang selanjutnya ada struktur otot yaitu ada tendon. Nah, dilihat ya pada gambar itu merupakan tendon. Hampir semua otot rangka ini menempel pada tulang. Nah, tendon ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang tidak elastis, yang strukturnya tebal dan warnanya berwarna putih yang menghubungkan antara otot rangka dan tulang. Jadi ini adalah otot rangka. Jadi yang warna putih ini adalah tulang dan yang ini adalah tendon. Jadi tendon ini menghubungkan antara tulang dengan otot rangka. Baik, yang selanjutnya ada
struktur otot yaitu faskia. Otot rangka merupakan kumpulan fasciculus atau berkas sel otot yang berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Nah, seluruh serat otot ini dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut sebagai epimisum atau fascia. Nah, setiap fasciculus ini dipisahkan oleh jaringan ikat perimisum, dan di dalam vesikel ini endomisium mengelilingi satu berkas sel otot. Nah, di antara endomisium dan berkas serat otot ini tersebar sel satelit yang berfungsi untuk perbaikan jaringan otot yang rusak. Nah, ini vesikel, kemudian menjadi jaringan otot, menjadi myofibril, dan nantinya menjadi filamen aktin dan miosin ya. Di sini bisa dilihat. Ini ada vesikelnya. Ini endomisium. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada struktur otot sarkoplasma dan sarkolema. Nah, unit struktural jaringan otot ialah serat otot yang berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dan panjangnya ini berkisar antara 1 sampai 40 mm. Nah, besar dan jumlah jaringan ini, terutama jaringan elastik, akan mengikat sejalan dengan penambahan usia. Nah, setiap satu serat otot ini dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut dengan sarkolema. Nah, ini bisa dilihat di atas ya, lapisan tipis ini itu merupakan sarkolema. Jadi dilapisi oleh sarkolema setiap otot itu. Nah, kemudian protoplasma. Nah, protoplasma serat otot ini berisi materi semi cair disebut sarkoplasma. Nah, bisa dilihat di bagian bawah ini ada sarkoplasmik ya, atau sarkoplasma. Ini merupakan serat otot yang sifatnya cair. Nah, kemudian di dalam matriks serat otot ini terbenam unit fungsional otot yang berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. Jadi di dalam matriks otot bisa dilihat ini ada myofibril. Nah, myofibril yang sebundel itu ini adalah myofibril. Kemudian selanjutnya masih membahas struktur otot, yaitu ada myofibril. Nah, yang tadi sebundel, nah ini adalah myofibril. Nah, myofibril ini berdiameter antara 1 sampai 2 miometer. Nah, myofibril ini merupakan satu filamen yang berbentuk panjang yang berjalan sejajar terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, gunanya untuk membentuk suatu serat otot. Jadi, satu serat otot itu terdapat beberapa myofibril. Selanjutnya ini masih membahas myofibril. Nah, ketika kita melihat myofibril di bawah mikroskop, maka akan ada tampak seperti gelap dan terang yang bersilangan ya. Nah, untuk pita gelap atau ting filamen ini dibentuk oleh miosin. Nah, seperti ini ada pita gelap ya yang dibentuk oleh miosin. Nah, kemudian ini nih, yang sebelah sini adalah pita gelap. Dan ada pita terang atau ting filamen ya, filamen yang tipis yang dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomyosin. Nah, ini sebelah sini dia ada aktin, filamen tipis. Oke, selanjutnya masih struktur otot itu ada sarkomer. Nah, setiap satu sarkomer ini terdiri dari filamen tebal, filamen tipis, protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan filamen tipis. Kemudian ada protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan filamen tipis. Nah, jadi satu sarkomer ini terdiri dari filamen tebal, filamen tipis, dan protein yang menstabilkan filamen tebal dan filamen tipis ini sendiri. Nah, selanjutnya kita masih membahas sarkomer. Nah, sarkomer ini terdapat pita gelap atau band A anisotropik dan pita terang pita band I atau isotropik. Nah, filamen tebal ini terdapat di tengah sarkomer pita A ya, filamen tebal ini terdapat di tengah sarkomer pita A. Nah, di sini. Kemudian yang terdiri dari 3 bagian, ada garis M, ada zona H, dan ada zona overlap. Nah, ini ada 3 bagian, ada garis M atau M line ya, di sini terdapat M line. Kemudian ada zona H. Nah, zona H ini H band, dan ada zona overlap. Nah, di sini zona overlap ya, ini. Kemudian garis filamen tebal ini terdapat pada pita I. Nah, pada pita I
atau I band, jadi filamen tebal ini terdapat pada pita I. Kemudian ada garis Z atau Z line, ini Z line. Batasnya antara dua sarkomer yang berdekatan dan mengandung protein connectins yang menghubungkan antara filamen tipis pada sarkomer yang berdekatan. Jadi Z line ini menghubungkan antara dua filamen pada sarkomer yang berdekatan. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasma ini juga masih terbentuk atau masih termasuk di dalam struktur otot. Nah, jejaring kantung dan tubulus yang terorganisir ini pada jaringan otot ini merupakan retikulum sarkoplasma. Retikulum endoplasma di sel lain itu terdiri dari tubulus-tubulus yang sejajar dengan miofibril yang pada garis Z-nya dan zona H-nya bergabung membentuk suatu kantung atau rata lasak yang dekat dengan sistem tubulus transversal atau tubulus T. Nah, retikulum sarkoplasma ini sebagai tempat penyimpanan ion kalsium, ya. Kemudian tubulus T yaitu saluran yang berpindahnya cairan yang mengandung ion tubulus T dan retikulum sarkoplasma yang berperan dalam metabolisme, dalam eksitasi, dan dalam kontraksi otot. Nah, ini merupakan satu retikulum sarkoplasma. Baik, untuk pengelompokan otot rangka, yang pertama itu ada otot kepala dan leher. Nah, sistem otot rangka ini juga mencakup pada otot yang ada pada wajah kita. Nah, otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi. Misalnya mulai dari ekspresi terkejut, ekspresi jijik, marah, takut, dan berbagai ekspresi wajah lainnya itu dibantu oleh otot-otot yang ada pada wajah. Kemudian ekspresi manusia termasuk salah satu elemen penting dalam komunikasi nonverbal. Oleh karena itu otot ini sangat berpengaruh pada ekspresi raut wajah manusia. Nah, otot rangka ini terdapat pada bagian wajah termasuk pada bagian frontalis, kemudian orbicularis oris, laris oculi, buccinator, dan pada zygomaticus. Yang selanjutnya pengelompokan otot rangka kedua ada otot batang tubuh. Nah, otot batang tubuh ini termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang membentuk dinding abdomen, dan otot yang melindungi panggul. Nah, otot ini tergabung dalam otot rangka di bagian batang tubuh, yaitu ada otot erector spinae yang terletak di sisi-sisi tulang punggung, dan ini bertugas untuk membantu tubuh mempertahankan posisi tegak saat sedang berdiri maupun ketika duduk. Kemudian yang selanjutnya ada otot ekstremitas atas. Nah, otot ekstremitas atas ini mencakup otot yang melekat tulang belikat di bagian dada dan menggerakkan tulang belikat. Nah, yang melekatkan tulang lengan atas ke tulang belikat dan menggerakkan lengan. Serta otot yang terletak di lengan bagian bawah yang menggerakkan telapak tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Yang selanjutnya ada otot ekstremitas bawah. Nah, otot ekstremitas bawah ini tergolong ke dalam otot rangka, yaitu di bagian paha ya, yang menggerakkan paha, lalu otot-otot gluteus yang fungsinya untuk menggerakkan pinggul. Namun, otot-otot ini menjulur ke arah paha. Ada pula otot yang berfungsi untuk menggerakkan kaki, contohnya yaitu otot ekstensor besar tungkai atau quadriceps femoris, yang terdapat pada bagian kaki untuk meluruskan kaki di bagian lutut. Kemudian ada otot hamstring, yaitu otot besar yang memanjang dari pinggul hingga bagian bawah lutut. Juga terdapat pada sistem otot rangka ini di bagian otot ekstremitas bawah. Jenis-jenis otot itu ada 3. Yang pertama ada otot lurik, yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama ada otot lurik. Nah, untuk otot lurik ini letaknya dia menempel pada rangka sehingga disebut sebagai otot rangka. Nah, otot lurik ini atau otot rangka ini terdiri dari sel-sel atau sarkomer yang berserabut panjang, yang mana di setiap serabut panjangnya ini terdapat suatu berkas serabut panjang yang lebih kecil yang disebut sebagai miofibril. Nah, miofibril ini, di dalam miofibril terdapat seperti bangunan, seperti tumpukan batu bata yang dinamakan sebagai sarkomer.
Nah, pada sarkomer ini juga terdapat filamen-filamen tebal yang berisi protein miosin, yang mana protein miosin atau filamen-filamen tebal ini akan bertumpang tindih dengan filamen-filamen tipis yang berisi protein aktin. Nah, kemudian untuk ukuran dari otot lurik ini berkisar antara 10-30 mm dan untuk diameternya berkisar antara 10-100 mm. Untuk penampakan dari otot lurik ini sangat terlihat secara jelas karena penampakannya melintang dan heterogen. Kemudian untuk sifat kerja dari otot lurik ini secara sadar atau volunteer sehingga akan merangsang suatu respon yang sangat cepat. Yang kedua ada otot polos. Otot polos ini dikategorikan sebagai otot yang bekerja secara tidak sadar atau refleks. Otot polos ini terbentuk dari sel-sel otot, dan untuk bentuk dari otot polos ini kedua ujungnya meruncing dan di tengah-tengahnya terdapat seperti gelondong. Di sana terdapat inti sel. Nah, disebut otot polos karena memang tidak ada garis-garis atau bentuknya polos, dikarenakan otot polos ini terdapat fibril. Kemudian untuk otot polos ini terdapat pada saluran pencernaan, saluran-saluran pernafasan, pembuluh darah, dan saluran kandung kemih ataupun saluran kelamin. Selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini disebut juga sebagai miokardium. Mio artinya otot dan kardium artinya jantung. Nah, miokardium ini otot jantung ini bekerja di bawah sadar atau kerjanya tidak dipengaruhi oleh otak atau saraf pusat. Nah, bentuk dari otot jantung ini silindris dan otot jantung ini merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos. Kesamaannya dengan otot lurik karena pada otot jantung ini terdapat bagian terang dan bagian gelap, kemudian banyak inti sel yang terdapat pada otot jantung seperti halnya pada otot lurik. Nah, sedangkan persamaannya dengan otot polos, otot jantung ini bekerjanya di bawah sadar ya, atau tidak dipengaruhi oleh saraf pusat. Karena otot jantung ini bekerja secara involuntir, maka otot jantung bekerja secara terus-menerus karena suplai darah ke oksigen, karena suplai darah ke seluruh tubuh itu secara terus-menerus, karena pada otot jantung ini memiliki mitokondria, mioglobin, dan suplai darah ke seluruh tubuh. Nah, sehingga akan menyebabkan adanya metabolisme aerobik secara terus-menerus dan ada suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, otot jantung ini karena mensuplai darah ke seluruh tubuh secara terus-menerus dan selama manusia hidup, maka otot jantung akan terus-menerus bekerja. Nah, ketika otot jantung berhenti bekerja, maka hal tersebut akan menyebabkan suatu kematian. Baik, yang selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Nah, untuk mekanisme kerja otot, yang pertama ada kontraksi. Nah, kontraksi ini diawali dengan adanya rangsangan kepada otot, kemudian ujung saraf otot ini akan melepaskan protein otot yang berupa asetilkolin. Nah, kemudian asetilkolin ini akan menyebabkan terlepasnya ion kalsium. Nah, kemudian aktin atau filamen tipis akan aktif. Nah, kemudian selanjutnya ada pemecahan ATP. Nah, miosin akan aktif, kemudian akan merangsang pembentukan aktomiosin, dan otot akan lebih pendek dan terjadilah otot berkontraksi. Yang selanjutnya ada relaksasi. Nah, ketika relaksasi ini tidak adanya rangsangan, kemudian akan berkurang ion kalsium, kemudian aktomiosin akan berkurang dan otot akan kembali seperti semula, dan inilah terjadi relaksasi atau otot memanjang. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar pada kontraksi otot ya. Nah, yang bawah ini merupakan kontraksi otot. Tadi telah Ibu jelaskan bahwasanya kontraksi otot itu akan dimulai ketika ada rangsangan atau impuls yang datang kepada otot. Nah, ketika adanya rangsangan atau impuls yang datang, maka sinapsis yang berada di antara saraf dan serabut otot ini akan dipenuhi oleh asetilkolin. Nah, asetilkolin ini dia akan merembeskan ion-ion kalsium ke serabut otot, yang mana ion-ion kalsium ini dia akan bersenyawa dengan molekul troponin, tropomiosin, yang kemudian selanjutnya akan menyebabkan sisi aktif pada filamen tipis atau pada aktin. Nah, selanjutnya maka kepala miosin yang tebal ini akan bergabung dengan kepala aktin.
Nah, gabungan antara kepala miosin dan kepala aktin ini disebut sebagai jembatan penyeberangan atau cross bridge. Nah, ketika suatu jembatan penyeberangan ya, bisa kalian lihat ini ada suatu seperti jembatan penyeberangan. Ketika kepala aktin dan kepala miosin membentuk suatu jembatan penyeberangan, maka di sana kepala miosin akan melepaskan energi atau menyampaikan energi kepada kepala aktin. Nah, ketika proses tersebut, maka kepala aktin akan mengerut, kemudian sarkomer pun akan ikut mengerut, dan otot pun mengerut. Nah, kemudian selanjutnya kepala aktin akan terlepas dari kepala miosin. Nah, proses ini memerlukan ATP dari sekitarnya. Nah, ketika kepala aktin dan kepala miosin terlepas, nah, maka hal ini disebut sebagai relaksasi. Nah, seperti di atas ini kan kepala aktin dan kepala miosin sudah terlepas ya. Nah, seperti itu. Hal ini terjadi setiap detiknya sebanyak 5 kali. Nah, ketika tidak adanya rangsangan, maka ion kalsium ini akan direabsorpsi, dan kemudian troponin dan tropomiosin juga tidak akan memiliki si aktif. Nah, dan selanjutnya ketika tidak ada reaksi, maka otot akan memanjang atau akan berrelaksasi. Untuk selanjutnya ada macam-macam gerakan antagonis. Nah, gerakan antagonis ini merupakan suatu gerakan yang berlawanan arahnya pada suatu tubuh. Nah, gerakan antagonis ini yang pertama ada abduksi dan ada adduksi. Nah, gerakan abduksi ini merupakan suatu gerakan yang menjauhi sumbu tubuh ya, seperti merentangkan tangan sejajar dengan bahu. Kemudian untuk adduksi ini merupakan gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Misalnya menegapkan kembali tangan yang telah direntangkan. Kemudian yang kedua ada fleksi dan ekstensi. Nah, fleksi ini merupakan gerakan fleksor untuk melekukan suatu tubuh, misalnya melekukan kaki ataupun melekukan siku. Kemudian yang kedua, yang lawannya ada ekstensi. Nah, ekstensi ini merupakan suatu gerakan ekstensor untuk merentangkan kembali tubuh yang telah ditekuk. Misalnya merentangkan kembali tangan ataupun merentangkan kembali kaki yang telah ditekuk. Yang selanjutnya ada gerakan elevasi dan gerakan depresi. Nah, gerakan elevasi itu gerakan untuk mengangkat tubuh, dan depresi untuk menundukkan tubuh. Misalnya mengangkat kepala dan menundukkan kepala. Baik, untuk selanjutnya ada macam-macam gerakan sinergis. Nah, jikalau tadi pada gerakan antagonis itu merupakan gerakan yang berlawanan arahnya. Nah, sedangkan sekarang pada gerakan sinergis merupakan gerakan yang arahnya itu searah ya. Jadi, otot yang bergerak dengan arah yang sama dan tujuan yang sama. Misalnya otot ini terdapat pada gerakan eversion dan inversion. Nah, gerakan eversion dan inversion ini merupakan gerakan untuk memutarkan atau memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh yang inversion. Kemudian untuk gerakan eversion itu memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Nah, kemudian selanjutnya ada gerakan pronator teres dan pronator quadratus. Nah, gerakan ini merupakan gerakan untuk menelungkupkan dan menengadahkan telapak tangan. Selain itu juga ada otot yang bekerja secara sinergis dalam tubuh kita, misalnya pada tulang rusuk. Nah, ketika kita bernafas, maka otot ini bergerak secara sinergis atau searah. Baik, yang selanjutnya ada kelainan pada sistem gerak. Yang pertama ada fraktura. Nah, fraktura ini merupakan suatu keadaan tulang yang patah atau retak, dan jenisnya fraktura ini ada 4 jenis. Yang pertama ada fraktura sederhana, yaitu di mana tulangnya hanya retak dan tidak sampai melukai otot. Kemudian yang kedua itu ada green stick. Nah, di mana keadaan tulangnya ini retak dan tidak sampai berpisah. Kemudian yang ketiga ada fraktura tertutup, yaitu keadaan tulang yang patah dan menyebabkan otot terluka namun tidak sampai keluar dari kulit. Kemudian yang keempat ada fraktura yang terbuka, yaitu keadaan di mana ototnya patah sampai keluar kulit. Nah, kemudian yang kedua ada rakitis. Nah, rakitis ini merupakan penyakit yang tulangnya rapuh karena kekurangan vitamin D. Nah, penderita penyakit ini memiliki tulang yang kakinya berbentuk X atau O ya. Selanjutnya ada kesleo.
Baik, untuk kelainan pada sistem gerak yang selanjutnya itu ada gangguan pada tulang belakang. Yang pertama ada skoliosis. Nah, skoliosis ini merupakan suatu kelainan pada tulang belakang di mana ruas tulang belakangnya itu membelok ke samping ya, membengkok ke samping. Nah, orang yang menderita skoliosis ini terlihat pada bahunya, pada tulang bahu dan tulang pinggulnya itu tidak rata, tetapi membentuk seperti huruf S atau huruf C. Yang selanjutnya itu ada lordosis. Lordosis ini merupakan kelainan tulang belakang yang mana tulang belakangnya itu membengkok ke depan secara berlebihan. Yang selanjutnya ada kifosis. Nah, kifosis ini merupakan kelainan tulang belakang yang mana orang yang menderita kifosis ini tulang belakangnya akan membengkok ke belakang secara berlebihan melebihi 50 derajat. Nah, yang selanjutnya ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini merupakan kelainan tulang yang mana tulangnya itu mengalami kekeroposan. Ini bisa dipengaruhi oleh karena faktor usia ataupun karena faktor yang lainnya. Nah, jadi itu ada terlihat perbandingan untuk tulang yang normal dan tulang yang osteoporosis. Jadi tulang yang normal itu masih utuh tulangnya, tetapi yang osteoporosis itu sudah ada kekeroposan. Kesleo merupakan suatu keadaan kaki yang tiba-tiba berputar dalam keadaan waktu tertentu dan menyebabkan tegangnya otot, sehingga penderita yang mengalami kesleo ini akan merasakan kesakitan pada kakinya dan tidak dapat bergerak. Nah, kemudian yang kedua ada kram otot. Nah, kram ini merupakan suatu keadaan di mana kaki tiba-tiba tegang ototnya sehingga penderita tidak dapat bergerak, dan ini dapat berlangsung dalam beberapa waktu tertentu. Yang selanjutnya ada myotinia. Nah, myotinia ini merupakan suatu kelainan otot karena keterlambatannya relaksasi setelah adanya kontraksi otot. Nah, hal ini dapat menyebabkan pada penderita mengalami masalah ketika melepaskan genggaman tangan dan mengalami masalah ketika bangun dari posisi duduk ataupun ketika akan berdiri. Baik, yang selanjutnya ada talipes. Talipes ini merupakan suatu kelainan pada otot di mana pada daerah kelengkungan itu tidak melengkung tetapi ada tekanan ke bawah. Nah, orang yang mengalami talipes ini dia tidak akan mempunyai lengkungan ya pada daerah tumitnya, namun akan secara rata. Nah, ini tuh terdapat ada dua jenis talipes, ada talipes yang kaku dan ada talipes yang fleksibel. Nah, talipes yang fleksibel ini merupakan talipes yang tidak memiliki gejala sakit dan bisa disembuhkan dengan menggunakan sepatu secara terus-menerus. Baik, untuk teknologi yang berkaitan dengan sistem gerak, yang pertama ada vertebroplasti. Nah, vertebroplasti ini merupakan suatu teknik untuk memperbaiki patah tulang pada tulang belakang dengan cara mensuntikkan semen tulang belakang dengan menggunakan jarum suntik khusus. Nah, maksudnya disuntikkan semen ini untuk menjadi penyangga pada tulang belakang dan untuk memperkokoh tulang belakang yang patah tersebut. Nah, dalam waktu 15 menit semen tersebut akan mengeras dan keesokan harinya penderita akan bisa berjalan seperti sedia kala. Kemudian yang kedua ada facialplasty. Nah, facialplasty ini merupakan suatu teknik untuk menggunakan balon seperti facialplasty ini merupakan teknik yang menggunakan balon sebagai pengganti pembuluh darah buatan. Nah, kemudian balon tersebut diisi dengan bahan tulang yang memiliki sistem hidrolik sehingga pasien dapat tegak seperti sedia kala. Kemudian yang ketiga ada sekrup berbahan tulang. Nah, sekrup berbahan tulang ini digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian tulang yang akhirnya tumbuh menjadi tulang. Jadi ketika ada patah tulang, maka tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh sekrup-sekrup berbahan tulang ini, dan lama-kelamaan sekrup tersebut akan bersatu dengan tulang. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik, dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, materi pada pembelajaran kali ini telah Ibu sampaikan. Untuk kesimpulannya, nah, otot itu merupakan alat gerak aktif yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian untuk karakteristik otot itu ada 3. Ada kontraksibilitas, ada ekstensibilitas, dan ada elastisitas. Nah, kemudian untuk pengelompokan otot rangka itu ada 4.
ada otot bagian kepala dan leher, kemudian ada otot bagian batang tubuh, ada otot bagian ekstremitas atas, dan ada otot bagian ekstremitas bawah. Nah, kemudian untuk mekanisme kerja otot itu ada dua, ada kontraksi dan ada relaksasi. Nah, untuk kontraksi itu, otot akan berkontraksi ketika ada rangsangan atau impuls yang datang ke dalam otot yang nantinya akan merembeskan ion-ion kalsium dan akan melepaskan ATP dari miosin ke aktin. Nah, sedangkan ketika relaksasi, otot tidak ada rangsangan yang datang kepada otot sehingga ion-ion kalsium itu akan direabsorpsi. Nah, untuk selanjutnya, sifat kerja otot atau macam-macam gerak itu ada dua, ada gerak sinergis dan ada gerak antagonis. Kalau gerak sinergis itu gerak yang arahnya searah, kalau antagonis gerak yang berlawanan arah. Kemudian selanjutnya untuk kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot ini sangat banyak, bermacam-macam ya. Di antaranya ada fraktura, ada rakitis, ada keseleo, dan ada kram otot. Kemudian untuk teknologi yang membantu pada kelainan sistem gerak itu ada fibroplasti, ada fisiplasti, dan ada sekrup dari bahan tulang. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian cari lagi informasi dari berbagai sumber yang kredibel untuk menunjang pembelajaran sehingga kalian memiliki informasi yang lebih banyak pada materi sistem gerak ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian juga simpulkan materi yang telah Ibu sampaikan pada buku catatan kalian masing-masing agar kalian juga lebih mudah untuk memahaminya. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, silahkan kalian dapat menanyakan pada e-learning atau langsung ke Ibu. Nanti mari kita diskusikan materi tersebut. Kemudian selanjutnya silakan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu share di e-learning dan kumpulkan tepat pada waktunya. Nah, mungkin untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.